upah minimum kabupaten kota, UMK dan UMSK. Hanya 2 provinsi yang menggunakan UMP dan UMSP, yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta. Sedangkan kurang lebih 500 kabupaten kota menggunakan UMK atau UMSK. Dan itu dihapus, kan berarti dihapus upah minimum. Kemudian juga fakta yang menjelaskan upah minimum itu dihapus adalah munculnya upah minimum padat karya. Itu kan di bawah upah minimum, nggak boleh melanggar konstitusi. Nah, itu salah satu contoh pertanyaan yang dari 9 besarannya kelompoknya muncullah 23 pertanyaan Q&A untuk memudahkan teman-teman anggota Panja Balek untuk memahami persoalan itu. Itu adalah target minimal kami agar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak direvisi, tidak dirubah dan tidak dikurangi. Karena itu adalah perlindungan minimal daripada buruh. Sedangkan hal-hal yang belum diatur, saya ulangi sekali lagi, bisa kita diskusikan masuk dalam Omnibus Law. Misal, para pekerja startup, bagaimana upahnya, gajinya, hubungan kerjanya. Begitu pula pekerja UMKM, begitu pula pekerja paruh waktu, begitu pula tenaga ahli. Kira-kira itu. Syukur-syukur klaster tenaga kerjaan dikeluarkan saja lah, biar cepat. Mudah-mudahan DPR setuju, meyakinkan pemerintah. Kemudian klaster tenaga kerjaan dijadikan revisi undang-undang yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Itu aja. Itu dikeluarkan dari klaster luar dari RUU, terus tidak masuk ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 2003 berarti. Dikeluarkan klaster tenaga kerjaan dari RUU Cipta Kerja mungkin saja menjadi bagian kalau kita sepakatnya revisi Undang-Undang Nomor 13 2003. Itu tentu kan perbedaan yang paling mendasar, karena revisi Undang-Undang 13 2003 dari mulai pasal awal bab umum sampai terakhir. Kalau ini kan yang kalau di klaster tenaga kerjaan kan yang dikeluarkan di revisi itu adalah pasal-pasal yang memang perlindungan dasar seperti pesangon, PHK, upah minimum. Tapi kalau revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kan dari pasal satunya Undang-Undang Nomor 13 sampai pasal akhirnya beda. Atau bisa juga bukan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13 2003, tapi ada undang-undang tersendiri, Omnibus Law tentang ketenaga kerjaan yang tersendiri terpisah. Tapi dia harus melibatkan stakeholder dari awal. Itu bedanya. Kalau ini kan tidak dari awal. Kalau Latin teknis kan lebih pada maaf sekali alat legitimasi, tanda petik, stempel. Itu. Dari 9 itu kan belum tentu pemerintah mau semuanya ya. Dan nanti kira akan ada kompromi, misalkan oke 6 dari 9 deh atau 5 dari 9 nanti KSPI. Kalau sikap dasar sikap pekerja serikat buruh yang hadir hari ini 32 federasi dan konfederasi, kami bersepakat paling minimal tidak ada revisi di Undang-Undang Nomor 13 2003. Hanya itu yang bisa kami nyatakan standing position kami saat ini. Tentang kemudian akan berkembang, kita lihat suasananya, tapi prinsipnya adalah Undang-Undang Nomor 13 2003 tidak dirubah, tidak direvisi, tidak dikurangi. Kalau mau kita akan revisi di luar Undang-Undang RUU Cipta Kerja di undang-undang lain. Apakah itu revisi 13 2003, apakah membuat omnibus baru tentang tenaga kerja, itu nanti next kita diskusi. Kira-kira. Kemudian terkait pesangon itu kan pemerintah semuanya 19 kali. Nah, kalau dari sekitar dulu itu oke nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, tapi naik ceritanya jadi 24 kali, tapi ditambah jaminan pensiun gitu. Nggak ada sikap kita, itu tim teknis kali ya, saya nggak tahu. Sikap kita jelas, nggak ada. Sikap kita jelas sama dengan Undang-Undang Nomor 13 2003, yaitu satu, uang pesangon sesuai paling tinggi ya, 8 tahun masa kerja ke atas 9 bulan, uang pengalihan masa kerja tidak dikurangi, uang penggantian hak 15% tidak dihapus sebagaimana ada di Omnibus Law. Pengennya undang-undang Tetap eksis. Dan Pak Maman statementnya itu sebagai ketua Panja, Pak Willy juga sebagai, lalu Pak Willy lebih tegas. Kalau Partai Nasdem minta dikeluarkan klaster ketenaga kerjaan. Terus Bang, kalau misalnya hari ini kira-kira hasilnya apa Bang? Ini hari ini adalah menyandingkan ada TA dari Partai Nasdem dan TA dari Partai Gerindra menyandingkan draft pemerintah, kemudian usulan serikat buruh, satu kolom lagi adalah analisanya. Nah, analisa dan kajian ini akan dijadikan dasar oleh para TA, khususnya TA Nasdem dan Gerindra, untuk diberikan pada anggota Panja Balek masing-masing fraksi itu, yang kemudian nanti akan dijadikan argumentasi dari pemerintah. Udah melangkah lebih jauh ini. Jadi hasilnya itu nanti. Iya, betul. Ini kan konsiliernya berlangsung menjelang aksi 25 Agustus ya. Nah, ini apakah ada permintaan atau lobby agar KSPI bisa aksi? Ya kan sudah ada. Nah, DPR menghormati hak konstitusional serikat buruh untuk tetap melakukan aksi, tapi harus terukur ya, tetap menjaga ketertiban.
Dan yang harus kami sampaikan, aksi kami ke DPR itu menolak draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja versi pemerintah. Karena DPR kan tidak ada versi draft RUU-nya. Oleh karena itu dengan kata lain secara tidak langsung kami justru mendukung DPR bahwa kami hadir aksi mengapresiasi terbentuknya tim perumus dan tim kerja yang difasilitasi Pak Dasko. Satu, kami menolak draft pemerintah. Jadi yang tanda petik ya, lawan kami bukan DPR. Justru DPR menjadi bagian yang mengakomodasi kami, kaum buruh. Tapi lawan kami adalah pemerintah yang memaksakan draft RUU Cipta Kerja. Bang, ini pertemuan ini sudah dirancang sejak kapan sih acara Ini pertemuan dirancang kira-kira dari 1 bulan yang lalu ya, difasilitasi oleh pertemuan awal kami dengan Pak Sukmi Dasko, wakil ketua DPR, dan Pak Maman sebagai ketua Panja. Inisiasinya dari mana? Kalau pertemuan, minta pertemuannya inisiasi dari kami Serikat Buruh. Sedangkan usulan pembentukan tim langsung dari Pak Dasko inisiasi. Sebelum 1 bulan yang lalu itu, apakah juga sudah sering berbicara? 1 bulan yang lalu kan memang kita seperti apa? 1 bulan yang lalu kita lebih pada mengirimkan WA, mengirimkan gagasan-gagasan. Kemudian juga kita mencoba masuk dari tim teknis tapi hanya jadi tukang stempel tanda petik, maka kami keluar. Kemudian kami berkomunikasi lagi dengan teman-teman DPR, khusus pada Pak Sukmi Dasko dan Pak Mak. Tapi merasa dilabadikan sejak awal nggak? Kalau proses dalam tim iya. Tapi kalau draft pemerintah kan memang kita tidak dilibatkan. Karena ini bukan inisiatif DPR. Tapi ini adalah draft yang dibuat oleh pemerintah. Bang, apakah DPR menggaransi bahwa permintaan Serikat Buruh hari ini akan diperjuangkan habis-habisan saat nanti berhadapan dengan pemerintah? Tidak ada urusan garansi. Ini adalah tentang peran DPR sebagai yang saya menyebutnya the last samurai, the last guard, benteng terakhir, penjaga terakhir untuk sebuah RUU disahkan. Proses politik sedang berjalan, maka kami masuk dalam proses politik itu. Dan kami berterima kasih kepada Pak Sukmi Dasko memfasilitasi pembentukan tim ini. Tapi aksi-aksi kami pun akan kami lakukan dan kami berkomunikasi dengan kawan-kawan. Demikian ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.